Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah Zulfanisal Sabila dengan NIM 4112201025 dari kelas AM 6A pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan portofolio investasi saham yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas PBL Manajemen Keuangan. Di sini, saya sudah menginvestasikan ketiga emiten dengan kode saham Aman, Soci, dan Sido. Yang pertama yaitu PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau Aman. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan industri. Selanjutnya, ada PT Soci Lines Tbk atau Soci yang bergerak di sektor energi dan pelayaran yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Lalu ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido yang bergerak di sektor kesehatan dan konsumer. Di sini, saya memilih tiga emiten ini berdasarkan pada kombinasi analisis fundamental, teknikal, serta kondisi eksternal pasar yang sedang berlangsung. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan analisis fundamental. Yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas ini menilai seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba. Nah, di sini saya menghitung tiga rasio yaitu GPM, OPM, dan NPM. Dan hasilnya, Aman memiliki profitabilitas tertinggi diikuti oleh Sido, Soci yang paling rendah. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Di sini saya menganalisis tiga rasio yaitu EPS, PER, dan PBV yang digunakan untuk melihat valuasi dan potensi return saham. Dari hasil ini, Sido memiliki EPS tertinggi, yaitu di angka 31,69, sedangkan Aman dan Soci masih tergolong undervalue karena PBV-nya masih di bawah 1. Selanjutnya yaitu analisis likuiditas. Di sini saya menganalisis tiga rasio yaitu current ratio, quick ratio, dan flash ratio. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa Sido menunjukkan likuiditas terbaiknya, yang artinya mampu membayar kewajiban jangka pendek bahkan hanya dengan kas atau setara kas. Selanjutnya yaitu analisis solvabilitas. Di sini saya menganalisis DER dan DAR. Dari ketiga emiten ini, ketiganya memiliki struktur modal yang sehat dengan Sido sebagai yang paling konservatif karena rasio utangnya rendah. Jadi, mengapa saya menghitung keempat rasio ini? Rasio profitabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan mencetak laba, sedangkan rasio pasar membantu menilai apakah saham tersebut masih murah atau terlalu mahal. Sedangkan rasio likuiditas dan solvabilitas penting untuk melihat risiko keuangan jangka pendek dan jangka panjang suatu perusahaan. Selanjutnya, di sini saya juga melakukan analisis teknikal menggunakan moving average. Di sini terlihat untuk emiten pertama itu Aman. Aman ini sedang mengalami koreksi tapi belum menembus support. Yang artinya di sini saya mengambil sinyal teknikal hold. Lalu untuk emiten kedua yaitu Soci. Pada gambar ini Soci mengalami breakout dan tren naik. Nah, di sini saya melakukan sinyal teknikal buy. Nah, sedangkan Sido masih berada di bawah EMA 9 dengan tekanan jual kuat. Jadi sinyal teknikal yang diambil yaitu sell atau avoid. Di sini saya juga melakukan aktivitas transaksi saham melalui Primes, yaitu pada tanggal 3 Juni saya membeli tiga saham, yaitu Aman, Sido, dan Soci masing-masing sebanyak satu lot. Lalu pada tanggal 13 Juni saya membeli saham Aman lagi sebanyak satu lot dengan harga 105. Lalu saya juga menjual saham Soci sebanyak satu lot dengan harga jual 169. Nah, dari hasil itu, di sini ada tabel realisasi profit dan loss-nya. Jadi, karena kemarin saya sudah menjual Soci dengan harga 169, maka saya memperoleh realized gain sebesar 4,32%. Nah, dari transaksi tersebut saya memperoleh realized gain sebesar 4,32%, sedangkan untuk Aman dan Sido masih dalam posisi unrealized loss, di bawah 2,5%. Jadi di sini mengapa Aman dan Sido masih di angka minus atau unrealized loss? Meskipun Aman dan Sido memiliki fundamental yang kuat, harga saham keduanya menurun setelah pembelian karena faktor teknikal dan sentimen pasar. Untuk Aman turun karena fase koreksi alaminya setelah rally disertai tekanan jual. Sedangkan Sido turun karena tekanan eksternal seperti pelemahan rupiah dan aksi ambil untung dari investor besar. Selain itu, ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat juga berdampak ke pasar global, termasuk IHSG. Ketika IHSG melemah, banyak saham ikut turun meskipun kinerja perusahaannya tetap baik. Hal ini menyebabkan unrealized loss bersifat sementara dan bisa pulih jika kondisi pasar membaik. Dan untuk posisi portofolio terakhir, di sini saya masih memegang dua saham, yaitu Aman sebanyak 2 lot dan saham Sido sebanyak 1 lot. Saham Aman dan Sido masih belum terjual, sehingga masih memiliki potensi unrealized loss pada dua saham tersebut. Jadi, kesimpulannya, dari hasil analisis fundamental, Sido unggul dari sisi likuiditas dan stabilitas keuangan, sedangkan Aman menunjukkan profitabilitas yang tinggi dan Soci meskipun lemah secara margin, masih tergolong undervalue secara pasar. Sedangkan secara teknikal, Soci menunjukkan sinyal bullish dan berhasil dijual dengan profit 4,32%. Sedangkan Aman dan Sido masih dalam posisi unrealized loss ringan, namun memiliki potensi jangka menengah.
Dari pendekatan gabungan antara data keuangan, tren pasar, dan sentimen industri, terbukti efektif dalam pengambilan keputusan investasi. Praktik ini memberikan pemahaman nyata tentang pentingnya pengambilan keputusan investasi yang didasarkan pada data, analisis, dan pengamatan pasar secara luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.